Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Asanovi Kusmaneng Tias dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi dengan nomor NIM 2020-0102-117. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan penutur atau penulis secara singkat, jelas, dan tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Jelas berarti mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Singkat berarti hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata. Tepat berarti sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Untuk penyampaian harus memenuhi syarat sebagai kalimat yang baik, yaitu strukturnya benar, pilihan kata atau diksi yang tepat, hubungan antar bagiannya logis, dan ejaannya harus benar. Dalam hal ini, harus dipahami juga bahwa situasi terjadinya komunikasi sangat berpengaruh. Kalimat yang dipandang cukup efektif dalam pergaulan belum tentu dipandang efektif jika dipakai dalam situasi resmi. Demikian pula sebaliknya. Misalnya adalah sebagai berikut. Bang, ke pasar Rebo berapa? Kalimat tersebut jelas lebih efektif daripada kalimat lengkap sebagai berikut. Berapa saya harus membayar, Bang, bila saya menumpang beca Abang ke pasar Rebo? Susunan kata yang diatur berbelit-belit, penggunaan kata yang tidak tepat, makna kesalahan ejaan dapat membuat kalimat tidak efektif. Kalimat dikatakan tidak efektif apabila kalimat tersebut tidak memiliki atau mempunyai sifat-sifat yang terdapat pada kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif. Untuk mencapai keefektifan suatu kalimat efektif harus memiliki minimal ciri-ciri sebagai berikut. Koherensi atau kepaduan. Kepaduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kalimat tidak bertele-tele dan harus sistematis. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek-aspek verbal atau aspek verbal passion. Di antara predikat, kata kerja, dan objek, penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Yang dimaksud dengan koherensi atau kepaduan yang baik dan kompak adalah hubungan timbal balik yang baik dan jelas antar unsur-unsur atau kata atau kelompok kata yang membentuk kalimat itu. Bagaimana hubungan antara subjek dan predikat? Hubungan antara predikat dengan objek, serta keterangan-keterangan lain yang menjelaskan tiap-tiap unsur pokok tadi. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan koherensi, yaitu pertama, tempat kata dalam kalimat tidak sesuai dengan pola kalimat. Contoh kalimat yang benar. Saudara saya yang paling kecil kemarin sore menendang bola di lapangan dengan sekuat tenaganya. Contoh kalimat yang salah. Saudara saya yang paling kecil menendang dengan sekuat tenaganya kemarin sore di lapangan bola. Yang kedua, salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Kalimat yang benarnya, mengharapkan belas kasihan. Kalimat yang salah, mengharapkan akan belas kasihan. Yang ketiga, salah mempergunakan kata-kata depan, kata penghubung, dan sebagainya. Contoh, banyak para peninjau yang menyatakan bahwa perang yang sedang berlangsung itu merupakan perang dunia di timur. Atau banyak peninjau atau para peninjau makna banyak dan para tidak tumpang tindih. Salah menempatkan keterangan aspek atau sudah, telah, akan, belum, dan sebagainya pada kata kerja tanggap. Contoh kalimat baik, saya sudah menonton film itu hingga tamat. Contoh yang kalimat kurang baik, saya sudah nonton film itu hingga tamat. Contoh kalimat yang tidak baik, film itu saya sudah tonton hingga tamat. Kesatuan gagasan. Kalimat efektif harus memiliki kesatuan gagasan dan mengandung satu ide pokok atau satu pengertian lengkap. Kalimat dikatakan memiliki kesatuan gagasan jika memiliki subjek, predikat, dan fungsi-fungsi kalimat lainnya saling mendukung dan membentuk kesatuan tunggal. Dengan demikian, kalimat haruslah mengandung unsur subjek dan predikat sebagai unsur inti sebuah kalimat. Kehadiran unsur-unsur lain, atau objek, pelengkap, ataupun keterangan, hanyalah sebagai tambahan bagi unsur inti. Contoh, kalimat yang jelas kesatuan gagasannya.
Kita merasakan dalam kehidupan sehari-hari betapa emosi itu seringkali merupakan tenaga pendorong yang amat kuat dalam tindak kehidupan kita atau kesatuan tunggal. Dia telah meninggalkan rumahnya jam 6 pagi dan telah berangkat dengan pesawat 1 jam yang lalu atau kesatuan gabungan. Ayah bekerja di perusahaan pengangkutan itu, tetapi ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Contoh kesatuan yang mengandung pertentangan. Kau boleh menyusul saya ke tempat itu, atau tinggal saja di sini, merupakan contoh kesatuan pilihan. Kalimat yang tidak jelas gagasannya, kesatuan gagasan biasanya menjadi kabur karena kedudukan subjek atau predikat tidak jelas, terutama karena salah menggunakan kata-kata depan. Kesalahan lain terjadi karena kalimatnya terlalu panjang sehingga penulis atau pembicara tidak tahu apa sebenarnya yang mau dikatakan. Keparalelan. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, jika kata kerja, harus kata kerja semuanya. Jika kata benda, harus kata benda semuanya. Contoh, kalimat yang salah. Harga bensin disesuaikan atau kenaikan secara bertahap. Kalimat benar, harga bensin disesuaikan atau dinaikkan secara bertahap. Kesejajaran. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama pada kata-kata yang paralel. Agar kalimat terlihat rapi dan bermakna sama, kesejajaran dalam kalimat diperlukan. Contoh kalimat yang salah. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan yang diletakkan bagasi tiba-tiba mati. Contoh kalimat benar. Maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Ada beberapa cara melakukan penghematan. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Contoh kalimat salah. Karena Nina tidak diundang, Nina tidak datang ke tempat itu. Contoh kalimat benar. Karena tidak diundang, Nina tidak datang ke tempat itu. Yang kedua, menghindarkan pemakaian superordinate pada hiponimi kata. Kata pipit sudah mencakupi kata burung. Contoh, kalimat salah. Di mana engkau menangkap burung pipit itu? Kalimat benar, di mana engkau menangkap pipit itu? Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Kata naik bersinonim dengan ke atas. Contoh, kalimat salah. Roni sudah naik ke atas gunung sejak pagi tadi. Kalimat benar, Roni sudah naik gunung sejak pagi tadi. Yang keempat, tidak meminjamkan kata-kata yang berbentuk jamak. Contoh, kalimat salah. Para tamu-tamu memasuki aula pertemuan. Kalimat benar, para tamu memasuki aula pertemuan. Penekanan atau penegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah penekanan atau penegasan. Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok kalimat. Dalam sebuah kalimat atau ide yang perlu ditonjolkan, kalimat itu memberi penekanan atau penegasan pada penonjolan itu. Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat, yaitu meletakkan kata yang ditonjolkan di depan kalimat. Yang kedua, membuat urutan kata yang bertahap. Yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi. Dan yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Terakhir, mempergunakan partikel penekanan atau penegasan. Kecermatan. Cermat adalah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar tercapai kecermatan dan ketepatan diksi, harus memperhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Yang pertama, hindari penanggalan awalan. Yang kedua, hindari peneluluhan bunyi si. Yang ketiga, hindari bunyi s, p, t, dan k yang tidak luluh. Hindari pemakaian kata ambigu. Contoh kalimat ambigu atau kalimat yang mengandung ambiguitas sebagai berikut. Mayat itu diloncati kucing hidup. Kalimat tersebut bisa berarti mayat diloncati oleh kucing hidup atau mayat diloncati kucing hidup kemudian mati. Habib berenang di laut mati. Kalimat tersebut bisa berarti Habib berenang di laut yang namanya laut mati atau Habib berenang di laut kemudian mati. Kevariasian. Variasi merupakan suatu upaya yang bertolak belakang dengan repetisi. Repetisi atau pengulangan kata sebuah kata untuk memperoleh efek penekanan lebih banyak menekankan kesamaan bentuk.
Variasi tidak lain daripada menganeka-ragamkan bentuk-bentuk bahasa agar tetap terpelihara minat dan perhatian orang. Macam-macam variasi. Variasi sinonim kata. Variasi berupa penjelasan-penjelasan yang berbentuk kelompok kata pada hakikatnya tidak merubah isi dari amanat yang akan disampaikan. Contoh, dari renungan itulah penyair menemukan suatu makna, suatu realitas yang baru, suatu kebenaran yang menjadi ide sentral yang menjiwai seluruh puisi. Yang kedua, variasi panjang pendeknya kalimat. Struktur kalimat akan mencerminkan dengan jelas pikiran pengarang serta pilihan yang tepat dari struktur panjangnya sebuah kalimat.